Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia dan sejahtera selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama atas limpahan kasih sayangnya. Kita berkumpul dalam acara webinar series Lingkar Pendidikan Madani dengan tema PMM, Sukses PMM, berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, dan modul ajar. Baik, yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Lutfi, selaku penanggung jawab dari Lingkar Pendidikan Madani, Ibu Helmiati MPD selaku Ketua LPM, para pengawas yang ada di Lingkar Pendidikan Madani untuk Bapak Bambang, Bapak Ali Said Damanik, dan Bapak Fatwadi, selamat sore, dan para pengurus Lingkar Pendidikan Madani yang hari ini sudah berkumpul dalam ruang Zoom sore hari ini yang tentunya sangat berbahagia. Serta kepada Bapak Ibu guru hebat peserta webinar LPM tema Sukses PMM pada sore hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru hebat Kota Tangerang, bahkan mungkin ada dari luar Kota Tangerang. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sore yang sangat cerah ini. Kita akan membahas bagaimana sukses PMM, yaitu Platform Merdeka Mengajar, bersama narasumber hebat, yaitu Ibu Yulia Wardani, yang saat ini sudah ada di ruang Zoom kita. Tapi sebelum kita menuju ke rangkaian acara yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kita, yaitu Ibu Yulia Wardani, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Ahmad Lutfi. Kepada Bapak Haji Ahmad Lutfi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Yulia Wardani, MPD, moderator Ibu Tini Suhardini, MPD, yang saya hormati, seluruh peserta guru hebat dari Kota Tangerang dan mungkin dari kota-kota lainnya yang mengikuti acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah sore ini kita bisa hadir bersama dalam webinar melalui Zoom dari Lingkar Pendidikan Madani. Yang terhormat Ibu Ketua LPM, Ibu Dr. Helmiati, para Dewan Pengawas, Sekretaris, Dr. Fandi, hadirin semua peserta yang saya muliakan. Kegiatan yang dilakukan oleh LPM yaitu dalam rangka kita ikut berperan serta bersama dengan guru-guru hebat lainnya untuk membangun pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang. Pendidikan adalah suatu keharusan bagi umat manusia yang ingin menyongsong kemajuan. Dan pendidikan akan berhadapan dengan zaman. Oleh karena itu, maka
para guru yang dimuliakan harus terus meningkatkan potensi dan kompetensinya sehingga kita bersama bisa menghadapi tantangan zaman yang sekarang begitu cepat perubahan-perubahan. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Semuanya akan berubah. Dan kita harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan. Change, itulah kata kuncinya. Kita harus terus siap. Pemerintah sekarang telah menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kita, para guru, dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka akan bisa berjalan dengan baik. Tentunya dengan kesiapan, terutama adalah daripada guru yang berhubungan langsung dengan anak didik. Guru harus merdeka. Tentu diawali dari jiwa yang merdeka. Tetapi juga harus didukung oleh sekolah yang merdeka. Oleh sebuah sistem yang merdeka. Sehingga kita semua bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kurikulum merdeka ini untuk berekspresi, untuk berinovasi, sehingga kita sebagai tenaga pengajar juga berkembang dan tentunya hasilnya adalah bahwa anak didik yang kita didik itu juga outputnya bisa menjadi outcome dan akan bisa mengaplikasikan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu yang saya muliakan, sekali lagi kami atas nama Dewan Pimpinan Lembaga Lingkar Pendidikan Madani menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus LPM yang luar biasa juga telah berinovasi, telah berekspresi untuk terus bersama-sama kita membangun pendidikan khususnya di Tangerang dan umumnya di Indonesia. Para pengurus ini juga adalah beliau-beliau yang punya pengalaman langsung dalam menghadapi pendidikan. Sehingga tentunya pengalamannya itu bisa direalisasikan melalui webinar-webinar seperti ini. Ibu narasumber yang saya muliakan, kami juga menyampaikan terima kasih dan tentunya Ibu jangan bosan. Nanti lain kali juga tentunya akan bertemu lagi dalam kegiatan LPMI. Mari kita terus tingkatkan pengetahuan kita melalui literasi, melalui membaca kepustakaan, melalui kegiatan-kegiatan pengalaman belajar dan mengajar yang kita alami bersama. Jadi intinya adalah merdeka belajar, merdeka mengajar harus diawali dengan jiwa yang merdeka dari kita semuanya. Kurikulumnya merdeka, gurunya merdeka, sekolahnya juga merdeka. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Sehingga pendidikan di Kota Tangerang khususnya dan di Indonesia pada umumnya akan terus bisa mengikuti perkembangan zaman. Didiklah anak
sesuai dengan zamannya. Itu pesan dari Sayyidina Ali karramallahu 14 abad yang lalu sudah mengingatkan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu narasumber, kepada Ibu moderator, dan seluruh pengurus LPM yang luar biasa. Juga kepada para peserta yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dari lingkar pendidikan madani. Mari kita song-song pendidikan ke depan yang lebih baik lagi. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Lutfi yang telah memberikan kata sambutannya. Benar kata Bapak tadi, lingkar pendidikan madani yaitu berperan serta bersama guru hebat untuk membangun peradaban pendidikan di Kota Tangerang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Baik, para peserta webinar hari ini, para guru hebat yang luar biasa yang masih bersama di dalam ruang Zoom ini, untuk efektivitas waktu nanti akan kita saksikan bersama atau simak bersama pemaparan tentang sukses PMM bersama narasumber hebat kita yaitu Ibu Yuliwardani yang saat ini sudah ada di ruang Zoom. Selamat sore Ibu Yuliwardani. Selamat sore Bu Tini, apa kabar? Apa kabar Bapak Ibu? Salam takjim Pak Haji Ahmad Lutfi. Ya. Baik, alhamdulillah sehat Ibu. Ibu izin untuk memperkenalkan Ibu, membacakan sedikit tentang biodata Ibu ya, boleh? Boleh, Bu Tini, silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Ibu Yuliwardani. Bapak Ibu guru hebat semua, untuk diketahui bahwa Ibu Yuliwardani adalah seorang narasumber berbagi praktik baik dari Kemendikbudristek. Dan beliau juga sebagai guru penggerak angkatan 5 dan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Cipete 5. Untuk selanjutnya ada prestasi-prestasi yang memang telah diraih oleh Ibu Yuliwardani, yaitu salah satunya pada tahun 2019 beliau telah menjadi finalis guru berprestasi untuk tingkat Provinsi Banten. Dan pada tahun 2020 sebagai juara 3 lomba guru menulis dalam cerita yang diadakan atau diinisiasi oleh Kota Tangerang. Selanjutnya pada tahun 2022 beliau juga menjuarai guru berprestasi tingkat Kota Tangerang sebagai juara 1 untuk jenjang sekolah dasar. Adapun untuk organisasi yang telah dilalui oleh Ibu Yuliwardani yaitu pada tahun 2019 sampai dengan 2024 sebagai Ketua Bidang Kemasyarakatan Komunitas Guru Belajar Nusantara Tangerang, dan tahun 2021 sampai dengan 2022 sebagai Ketua KKG Gugus 2 Kecamatan Pinang Kota Tangerang, dan untuk selanjutnya tahun 2023 hingga sekarang sebagai Sekretaris Gugus 4 Korwil Pinang. Pendidikan yang telah dilaluinya yaitu S1 Pertanian UMB Jakarta, S1 PGSD Universitas Terbuka, dan S2 Administrasi Pendidikan UHAMKA. Saat ini beliau memiliki pengalaman mengajar, ada beberapa sekolah yang telah belajar di sana ya Bu ya, bersama di SD Negeri Cipete 5 sekarang sebagai kepala sekolah. Lalu sebelumnya pernah juga menjadi guru SD Negeri Pinang 3 dan SD Negeri Bojong 1 sebagai guru sebelum beliau menjadi seorang kepala sekolah. Baik, itu sedikit atau sekelumit tentang Ibu Yuliwardani sebagai narasumber hari ini. Selanjutnya kita kupas tuntas apa yang dimaksud dengan platform Merdeka Mengajar dan bagaimana sukses di platform Merdeka Mengajar bersama Ibu Yuliwardani. Kepada Ibu Yuliwardani kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tini Suwartini. Mohon izin Pak Ahmad Lutfi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya ya yang luar biasa kepada kita semua. Hari ini di tanggal 11 Juli 2023 utamanya saya ya bisa bertatap maya secara langsung dengan Pak Haji Ahmad Lutfi selaku penanggung jawab Lingkar Pendidikan Madani. Baik, yang saya hormati Pak Haji Ahmad Lutfi, para Dewan Pengawas Lingkar Pendidikan Madani, ada Pak Bambang, Pak Ali Said Damai, Pak Fatwadi, dan yang tentu sangat saya hormati dan saya banggakan Ibu Dr. Helmiati MPD selaku Ketua Lingkar Pendidikan Madani, para pengurus Lingkar Pendidikan Madani yang tentunya teman baik saya semua ini, Bapak guru-guru hebat, kepala sekolah hebat di Kota Tangerang semua ini, dan Bapak Ibu guru hebat dan kepala satuan yang hari ini berkesempatan hadir mengikuti webinar LPM. Pertama-tama saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan belajar bersama di Lingkar Pendidikan Madani, yang pastinya Bapak Ibu tidak diragukan lagi ya kontribusinya dalam dinamika pendidikan utamanya di Kota Tangerang ya yang terus bertransformasi menuju merdeka belajar ya. Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, seperti kita ketahui bersama gitu ya, dalam rangka mendukung satuan pendidikan mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri ya, Ditjen GTK Kemdikbudristek meluncurkan platform Merdeka Mengajar yang di dalamnya memuat berbagai topik kurikulum merdeka dan praktik baik yang dilakukan oleh guru dan kepala satuan. Nah, untuk sore ini gitu ya, marilah kita sharing. Kita hanya sharing nih ya. Saya tampil di sini bukannya lebih baik, mungkin ada yang lebih baik dari saya nih. Saya yakin Bapak Ibu lebih banyak sudah mengulik PMM-nya dibanding saya gitu ya. Nah, kita sama-sama belajar di sini terkait apa sih isi dari platform Merdeka Mengajar itu sendiri gitu ya, yang memang disediakan oleh Kemdikbudristek untuk memanjakan gitu ya Bapak Ibu guru serta kepala satuan. Kenapa saya sebut memanjakan gitu ya? Karena memang saya sendiri nih Bu Tini, saya merasa dimanjakan gitu ya dengan PMM ini gitu ya, kan baru tahun kemarin ya, awal tahun 2022 itu diluncurkan ya, tepatnya di tanggal 11 Februari gitu ya. Nah, itu kita waktu itu masih jadi guru ya Bu Tini ya. Ya, betul. Ya benar, dan kita masih banyak apalagi nih gitu ya, ingin belajar terus karena memang terasa dimanjakan gitu dengan kurikulum baru yang belum banyak kita tahu gitu ya. Jadi boleh dibilang gitu ya, PMM ini adalah teman penggerak ya, kita harus bergerak terus nih gitu ya, dinamis ya, bergerak yang terus belajar, mengajar dan berkarya tentunya gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena ya di PMM ini nanti teman-teman yang udah buka gitu ya pasti lebih mudah ya, karena ada asesmen untuk murid gitu ya, kita bisa bikin kelas sendiri gitu ya, nanti gimananya nanti kita coba buka ya. Kemudian ada juga untuk melakukan pembelajaran secara daring gitu ya. Kalau dulu gitu ya, saya ingat banget tuh sebelum pandemi, saya sulit sekali gitu ya mendapatkan sertifikat ya, utamanya ya untuk bukti bahwa saya itu telah mengembangkan diri gitu ya. Tapi dengan adanya PMM gitu ya, itu semakin mudah gitu ya. Kemudian di PMM juga gitu ya, Bapak Ibu itu bisa berkreativitas ya, secara pribadi ya, berkolaborasi juga bisa ya. Karena apa? Karena di sana kita bisa mengunggah karya gitu ya. Apalagi kayak saya nih, saya sebenarnya pendiam loh, ya kan Bu Tini ya, gitu ya. Hebat, pendiam yang hebat.
Nah, gitu ya. Nah, jadi saya tuh pemalu gitu ya. Jadi, aduh, saya punya karya tapi saya nggak apa sih buat nampilin ke temen tuh nggak pede gitu ya. Tapi dengan adanya PMM kita bisa unggah tuh karya kita. Nanti ada umpan balik dari yang melihat karya kita gitu ya untuk lebih baik lagi. Kemudian dalam pembelajaran pun juga gitu ya, terbantukan sekali ya karena di sana ada modul ajar dan sebagainya gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Tini, kita mulai saja. Mohon izin saya share screen ya. Silakan Ibu Yuli. Oke. Oke. Sebenarnya judul ini agak berat ini. Sukses lulus PMM. Udah kayak anak kelas 6. Keren. Baik. Nah, sebelum kita lanjut gitu ya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang mengulik. Nah, tapi boleh dong gitu ya. Saya ingin tahu nih, boleh di kolom chat kita saling berkolaborasi ya. Menurut Bapak Ibu apa itu sih PMM? Nah, gitu ya. Boleh silakan di chat boleh atau saya udah siapin si Jamboardnya ya. Jadi buat nulis di Jamboard saya masukkan ke dalam ke chat kali ya, atau boleh di scan. Boleh di-share di situ, Bu. Boleh. Ya, bisa langsung jadi. Untuk para peserta, Bapak Ibu hebat, silakan untuk menuangkan kalimat ya tentang apa itu platform Merdeka Mengajar. Oke, sebentar. Loh. Kok nggak bisa ya? Saya ngopi. Agak-agak grogi nih kayaknya nih. Kalau begitu biar untuk coba deh. Oke, coba itu sudah ada di kolom chat ya. Di kolom chat ya, silakan Bapak Ibu. Yuk, menurut Bapak Ibu apa sih PMM itu? Oke. Sebelum kita mulai kita kenalan dulu nih. Pasti udah kenal deh gitu ya. Tapi biar lebih tahu nih kan tak kenal maka tak sayang. Betul. Sudah ada yang mulai masuk sih. Nih ada saya. Wombat. Waduh, siapa tuh ya? Ilul. Penyu. Aduh, oke. Namanya masih nama-nama planet ya. Oke, silakan Ibu. Oke. Silakan Bapak Ibu. Tampak kan ya? Ini saya Jamboard saya Ibu Putini ya. Tampak ya. Tinggal dibuka. Bisa kan? Bisa nggak dicoba masuk? Saya sedang mau masuk. Oke, ada sahabat-sahabat saya nih banyak di sini nih. Ada Bu Titin. Halo Bu Titin. Aduh, ini guru hebat banget ini. Saya yakin sih dia sudah banyak selesai nih. Tapi memang apa namanya? Pada dasarnya karakternya itu demen belajar gitu ya. Aduh, kita harus banyak belajar nih dari Bu Titin nih. Yang mungkin terkendala di Jamboardnya boleh silahkan untuk di chat dituliskan Bapak Ibu. Iya, betul. Apa misalnya di sini sudah ada platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Oke, sudah ada nih Bu Tini. Alhamdulillah. Wah, tapi namanya kelupaan ya. Siapa ini? Namanya. Ayo, ada Bu Tini juga loh, nih ada sahabat saya nih. Oke. Baik. Platform Merdeka, saya coba bacain ya yang sudah masuk. Platform Merdeka Mengajar dibangun untuk, dibangun loh. Oke.
untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi. Cocok banget tuh kan, bener kan? Sebenarnya udah pada ngerti nih gitu. Jadi UMIP ini sih karena pada suka belajar aja. Soalnya guru-guru Kota Tangerang itu sebagai guru-guru pembelajar semuanya. Iya, luar biasa. Sudah terkenal terutama di Banten ya. Kalau udah ketemu sama guru Kota Tangerang tuh banyak yang minder loh kalau boleh tahu. Gitu. Oh, dari mana? Gitu, Kota Tangerang. Wow, gitu kan. Bu Sri Nuryani. Ya. PMM dibuat untuk menunjang implementasi kurikulum mereka agar dapat membantu guru. Oke, boleh Bu Sri Nuryani di open mic-nya. Saya ingin penjelasan lebih lanjut nih dari Bu Sri. Kira-kira Bu Sri ini yang udah terbantu apa aja gitu loh di PMM. Boleh ya Bu Tini ya? Boleh, silakan. Silakan kepada Ibu Sri Nuryani untuk lebih kalau yang lain nggak pakai nama nih, jadi saya bingung nih mau manggilnya. Iya. Ibu Sri silakan. Bu Sri Nuryani. Halo. Silakan Ibu Sri Nuryani untuk menjelaskan yang tentang sudah kirim. Kalau mau diedit pakai nama boleh. Yuk biar kita saling kenal. Betul. Pada sudah paham ya, tuh. Udah pada paham ya. Jadi kita udahan nih bubaran. Oh enggak ya? Itu ada dari Bu Sri Nuryani yang mengatakan bahwa belum bisa akses katanya. Oke, untuk itu ya, mic-nya mungkin ya, Bu Herli. Oh, terbatas ya. Oke, jadi kita nggak bisa interaktif ya untuk saat ini ya. Baru seperti ini. Oh, dia jawab lagi, belum Bun katanya. Ada di chat beberapa obrolan dari Bu. Belum bisa akses Bun. Belum Bun. Yuk teman-teman yang udah kirim jambornya boleh nih diedit pakai nama supaya bisa kita saling komunikasi di sini ya. Oh, kata Bu Sri Nuryani, mohon Ibu Herli untuk buka mic-nya Bu Sri Nuryani untuk dia dapat menjawab atau memperjelas tentang platform Merdeka Mengajar dibuat untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru biar dapat lebih diperjelas oleh Bu Sri Nuryani. Silakan Bu Herli untuk membuka. Bu Sri Nuryani, sebentar. Sri. Buka gitu ya. Oke, saya buka. Udah nih. Halo. Loh, kok ketutup lagi? Oke. Halo Bu Sri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Bu Sri dari mana ya? Dari SDN Sangyang Jaya, Bu Yuli. Oh, Sangyang Jaya. Oke, orang Kota Tangerang juga ya. Asik kan? Bener kan saya bilang kan Bu Tini, Kota Tangerang tuh keren. Sangat betul. Gimana Bu Sri? Bisa dikasih penjelasan? Oke, PMM apa yang saya tuliskan bahwa PMM dibuat untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka itu betul-betul sangat membantu guru, terutama yang baru mengenal kurikulum Merdeka itu seperti apa, itu kita bisa kulik di PMM. Lalu perangkat-perangkat ajar yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka itu sudah banyak contohnya di PMM. Jadi kita tinggal yang penting rajin untuk akses PMM itu. Jadi betul-betul sudah sangat membantu. Itu Bu Yuliana, Bu Tini, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Jadi Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Oke, kayaknya sih udah banyak nih sertifikatnya Bu Sri ini. Oke, siap. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, Bu Tini ya. Kakak Tini boleh nggak sih? Oke, saya mulai share screen lagi. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi Kemdikbudristek ya telah resmi meluncurkan PMM itu pada 11 Februari 2022 gitu ya. Di mana ada quote-nya di sana gitu ya, bahwa kata Mas Menteri, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Setuju ya teman-teman ya, gitu ya. Karena apa gitu ya? Karena tadi saya bilang kita sebagai guru yang hidup di zaman transformasi ini gitu ya. Kalau tidak mau ketinggalan ya harus terus belajar gitu. Jangan kita hanya memerintah murid kita untuk ayo belajar gitu, kamu nggak belajar sih dan sebagainya, sedangkan gurunya sendiri nggak belajar gitu kan ya. Nah sering sekali ya dulu sebelum
sebelum COVID gitu kan, kita tuh sering banget ya nunggu ya, aduh kapan ya saya terpanggil diklat gitu nggak sih Bu Tini? Kapan karena PSD terbatas manggil ya saya ya? Kok yang Iya. terpanggil dia lagi gitu ya kan, benar nggak sih? Nah kemudian mau cari terkait pembelajaran juga kayaknya agak sulit gitu ya, dulu belum seperti sekarang ya, di Google itu kayaknya belum familiar lah gitu ya. Terus jaring belajar juga terbatas gitu kan, hanya KKG saja, dan itu pun kayaknya banyak yang nggak aktif gitu kan. Kemudian yang punya karya juga udah buat dirinya sendiri aja nih gitu, nggak bisa dilihat oleh orang lain gitu kan. Dan banyak lagi lah keterbatasan itu gitu ya. Makanya sekarang gitu ya, pemerintah membuat yang namanya PMM gitu. Nah, penerapan PMM sendiri gitu ya, tadi seperti lagi-lagi saya katakan, guru dapat terbantukan dengan referensi, inspirasi gitu, dan pemahaman, terutama kurikulum merdeka. Nah, ini kita bahas lagi apa itu PMM, ya. Jadi di dalam PMM itu memang betul sekali adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru ya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi, seperti yang Pak Haji Ahmad Lutfi katakan tadi gitu ya. Betul sekali. Betul. Nah, terkait itu semua gitu ya, pasti Bapak Ibu yang masuk dalam Zoom kali ini sudah akses gitu ya, tapi boleh ya saya mengingatkan kembali, mungkin ada yang belum dan nanti mengakses YouTube-nya LPM ya, saya lihat banyak sekali subscribernya gitu ya, pasti akan mencari-cari apa itu PMM, jadi tidak ada salahnya. PMM ini dapat digunakan melalui aplikasi di Gawai gitu ya, dengan mengunduhnya ya pada Android versi 5, atau bisa langsung diakses melalui situs https://guru.kemdikbud.go.id ya, Ibu. Nah, tapi tidak serta-merta kita harus terus langsung masuk gitu ya untuk mengakses itu semua. Kita bisa kok, yang ada kok dengan cara non login-nya gitu ya, tanpa memerlukan login gitu ya. Apa aja tuh gitu ya yang bisa diakses tanpa perlu login. Nah, seperti video inspirasi ya. Video inspirasi ini banyak sekali cara-cara mengajar kurikulum merdeka yang sudah di-share oleh teman-teman guru kita ya, yang bisa kita adopsi ya di kelas-kelas kita gitu, atau kalau kepala satuan juga bisa seperti itu. Dan apalagi bukti karya ya, ini teman-teman yang sudah melakukan pasti banyak ya, jangan menganggap oh saya kayaknya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya ngajarnya gitu-gitu aja. Yakin deh kalau teman-teman membuat sebuah video atau tulisan praktik baik, kemudian teman-teman bagi di bukti karya, itu sudah suatu cara buat teman-teman menjadi guru yang merdeka gitu ya. Dan tapi dalam platform Merdeka Mengajar ini ada yang perlu dilakukan secara login, yaitu untuk asesmen murid ya, kemudian untuk perangkat ajarnya, dan bukti karya yang lainnya gitu ya. Nah, betul ya, ini kalau kita buka Android kita ya, di sini di sebelah kiri ada pelatihan mandiri, itu ada topik-topik terkait kurikulum merdeka. Kemudian di sini ada komunitas belajar. Nah, teman-teman di sini ada nggak komunitasnya yang sudah masuk dalam PMM? Ya, ada ya. Ya, yang saya tahu itu ya informasi bahwa semua komunitas gitu ya, apalagi yang ada komunitasnya di sekolah gitu ya, buatlah komunitas di PMM, kemudian berbagi praktik baiklah di sana, karena nanti ada pemilihan gitu ya terkait komunitas yang aktif seperti itu kayaknya gitu. Kemudian ada di sana lagi ada video inspirasi, terdapat kumpulan video inspirasi gitu ya, dan sudah lulus kurasi. Dan kalau kita
kembali ke kota Tangerang, sudah banyak video-video inspirasi dari guru-guru di kota Tangerang yang sangat menginspirasi, yang bisa Bapak Ibu ATM ya masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Gitu. Kemudian ini ada bukti karya ya berbentuk portofolio karya gitu. Kemudian ada ide praktik baik ya. Praktik baik itu apa sih gitu ya? Praktik yang praktik pembelajaran atau praktik kepemimpinan ya bagi kepala satuan yang telah dilakukan dengan versi Merdeka Belajarnya gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa saya nggak melakukan apa-apa gitu. Oh ini mah praktik biasa aja gitu ya. Tapi kalau itu ada sangkut pautnya dengan Merdeka Mengajar gitu ya, Bapak Ibu silakan tulis kemudian mengikuti aturan penulisannya gitu ya. Bu Tini adalah namanya metode STAR gitu ya. Diawali dengan situasinya seperti apa yang terjadi di kelas sendiri gitu ya, atau di sekolahnya situasinya seperti apa dijelaskan, kemudian aksi apa yang telah dilakukan gitu ya untuk menyelesaikan situasi tadi, masalah tadi gitu ya. Kemudian tantangan apa yang dihadapi, lalu bagaimana menyikapinya, terus bagaimana perlakuan Bapak Ibu untuk mengatasi masalah tersebut dan refleksi seperti apa yang telah didapat gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu jadikan ide praktik baik gitu ya. Dan ini telah saya lakukan gitu ya. Kemarin di bulan Maret kalau nggak salah saya mencoba gitu ya. Padahal di bulan Maret itu saya tuh ya, Bu Tini boleh ya saya ini ya, boleh sedikit. Saya baru 100 hari menjadi kepala satuan gitu ya. Kalau dipikirkan belum banyak yang bisa saya lakukan gitu. Tapi saya mencoba membuat menuliskan, menuangkan praktik baik yang telah saya lakukan selama 100 hari gitu di sekolah saya. Dan itu saya kirimkan ke Kemdikbud gitu. Nah, kebetulan pada saat itu memang sedang merekrut narasumber bagi praktik baik. Saya tuliskan dengan metode STAR tadi gitu ya, dan lolos gitu tulisan praktik baik saya gitu lah. Nah, ternyata menurut kita itu remeh gitu ya, kecil gitu ya, tapi ternyata itu berdampak luas gitu bagi yang membacanya, seperti itu ya. Jadi saya yakin deh kalau kayak Bu Tini ya, Bu Titin saya sering banget lihat statusnya, ngintip statusnya. Itu sebenarnya beliau banyak sekali ya praktik-praktik baik di sekolahnya, di kelasnya gitu. Nah itu lebih baik ditulis dalam bentuk metode STAR. Mungkin nanti akan berbagi di sesi yang lain ya. Bagaimana sih cara penulisan ide praktik baik dengan metode STAR tadi gitu ya. Kemudian nanti di-upload gitu di Sinar Baik Kemdikbudristek gitu ya. Nanti di bulan Oktober kalau saya nggak salah ingat ya, nanti akan dibuka lagi tuh NSB narasumber berbagi praktik baik gelombang 4, nanti boleh diikut sertakan di sana. Nah kalau cerita baiknya lulus kurasi, kita akan dipanggil untuk pembekalannya selama 5 hari. Nanti setelah pembekalan kita akan akan dapat tugas lagi gitu ya, membuat praktik baik yang lain boleh atau itu juga boleh, dan video praktik baiknya gitu. Nah, kalau lulus kurasi nanti akan menjadi narasumber berbagi praktik baik dari Kemdikbudristek gitu. Ya, nanti nama kita ada di PMM tuh gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka PMM terus narasumber berbagi praktik baik gitu ya, sudah banyak yang dari Kota Tangerang gitu ya. Nah, mau jenjang apa saja ada di sana, terus kita ingin mengundang dia sebagai narasumber, itu juga bisa dari situ gitu ya. Oke, saya lanjut. Silakan Bu Yulia. Nah di PMM-nya juga gitu ya ada terkait kurikulum merdeka tadi ya. Nah di sini informasinya lengkap banget nih Bapak Ibu gitu ya. Yang tadinya aduh CP itu kayak gimana ya gitu, ATP itu kayak gimana ya. Nah itu ada tuh, tinggal dicari nih di sini ya di kurikulum merdeka. Begitu pula dengan asesmen murid gitu ya. Nah ini saya ingat banget nih, saya waktu masih jadi guru ya sama Bu Tini, kita sering tanya-tanyaan ya Bu Tini ya, gimana sih caranya tuh kok ada level-levelan gitu ya, terutama ya KTP waktu itu ya. Nah jadi kita coba nih di sini bikin asesmen muridnya di PMM melalui masuk ke dalam bikin kelas waktu itu ya gitu. Kemudian
perangkat ajarnya juga gitu kan, kita masih bingung, kita biasa pakai RPP, modul tuh kayak apa sih gitu kan. Nah, di sini sudah banyak sekali contohnya. Nah, nanti di hari ketiga ya Bu Tini ya akan berbagi terkait pembuatan modul ajar ya gitu. Gitu. Betul ya dengan Bunda Resti ya nanti di hari ketiga ya. Betul, di hari ketiga. Nah, kemudian kita lanjut nih Bapak Ibu. Oke, perangkat ajar. Nah, ini tadi yang saya katakan. Dalam PMM itu ada perangkat ajar yang berisi referensi untuk guru ya yang berbasis kurikulum merdeka, dan yang sangat memudahkan gurunya adalah bisa diunduh gitu ya. Diunduhnya dalam bentuk PDF ya. Apa aja tuh yang bisa diunduh di sini? Ya, RPP, ya bahan ajar, modul proyek gitu ya. Buku murid juga bisa gitu, asesmen juga bisa. Nah, nanti kalau sudah diunduh, Bapak Ibu pelajari, kemudian sesuaikan dengan kelasnya gitu ya, dengan siswanya, dengan peserta didiknya. Nah, kita ATM gitu ya, baru kita pakai di kelas kita masing-masing gitu. Sangat-sangat mudah sekali. Tadi saya lanjutkan untuk asesmen juga seperti itu gitu ya. Melalui asesmen ini ya, sekali lagi nih saya pernah nih kita saling diskusi sama Bu Tini nih, aduh ini gimana ya gitu ya, kok anak saya apanya ya yang yang kurang gitu ya. Nah, dengan topik asesmen murid gitu ya, kita bisa tahu nih, oh si A gitu ya, kenapa sih kok dia masuknya ke dalam level intervensi khusus gitu kan. Apa tuh soal yang mana yang dia salah gitu. Jadi nggak repot-repot lagi kita menganalisis gitu. Kalau dulu kan kita masukin nilai satu-satu gitu ya Bu Nindi ya. Sudah ada hasil asesmennya ya. Ya, Bu Nindi paling rajin tuh analisis soal gitu ya. Nah, di platform Merdeka Mengajar ini gitu ya, kita tuh nggak perlu repot-repot masukin segala macam gitu. Kita hanya tinggal kasih soal ke siswa gitu, link gitu ya. Nah, si siswa tinggal isi itu soal melalui gadgetnya gitu ya, atau laptop gitu ya. Nah, nanti udah muncul tuh gitu analisisnya, hasilnya, terus bagaimana kita harus menyikapinya tadi gitu. Iya, kayak gitu. Pokoknya dimanjakan banget deh ya guru-guru. Nah, selain ke murid gitu ya, nah buat kita sebagai pendidik juga dimanjakan untuk pengembangan dirinya. Ya kalau dulu kita 1 tahun bisa, aduh susah ya buat dapat 1 sertifikat aja tuh, masya Allah gitu ya. Karena kuotanya terbatas. Terpanggil diklat gitu ya, aduh udah seneng banget gitu kan. Nah sekarang nggak perlu kayak begitu gitu ya. Di sini kita tinggal atur waktu, Bapak Ibu sempatnya kapan nih? Kalau saya tuh sempatnya itu kalau mau tidur loh Bapak Ibu. Saya mau tidur, saya pegang handphone dulu, saya buka PMM saya kerjakan tuh 1 topik gitu. Jangan memaksakan harus selesai semua nih, enggak, jangan gitu ya. Tapi buka dulu YouTube-nya ya, disimak, diamati gitu ya. Kemudian kalau perlu bikin catatan apa sih isi dari YouTube tadi gitu. Nah, baru kita isi terkait pertanyaan-pertanyaan yang di sana gitu. Udah cukup segitu aja gitu, nggak usah dipaksakan harus sejam 2 jam, nggak perlu gitu. Udah besok ulang lagi malamnya gitu ya. Jadi insya Allah gitu nanti topik-topik di sini gitu ya bisa Bapak Ibu selesaikan dengan sangat mudah sekali gitu ya. Dan kalau misalnya belajar rasanya sendiri kok kayaknya males gitu ya, mau tidur ya mendingan tidur deh kali gitu kan. Ya udah kita bahas tuh di komunitas Bapak Ibu gitu ya. Di komunitas kita saling sharing ya, ditayangkan itu video pembelajaran tadi gitu ya, kemudian kita bahas satu persatu gitu ya, kalimat per kalimat kita diskusikan gitu kan. Nah baru diisi terkait pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Jadi PMM untuk pengembangan diri ya, kita bisa belajar secara mandiri, bisa juga melalui komunitas gitu ya. Nah di pelatihan mandiri itu nanti kita bisa pilih ya topik pelatihannya, modulnya yang saya bilang tadi, latihan pemahamannya, cerita reflektifnya, aksi nyatanya, dan yang ditunggu-tunggu pasti sertifikatnya. Gitu. Nah, nih ya,
kok bisa sih gitu, saya udah berkali-kali nih gitu ya masukin, sama sih guru saya juga ada yang kayak gitu, berkali-kali gitu ya masukin aksi nyata, perasaan udah bener tapi kok ya masih nggak lolos. Nah ini yang harus diingat nih Bapak Ibu, biasanya karena ngerjainnya di komunitas gitu ya itu pada plagiat tuh Bu Tini, pada sama kopas ya. ganti nama doang gitu kan. Nah itu ketahuan gitu loh, ketahuan tuh sama tim asesornya di sana. Kalau bisa sih jangan plagiasi gitu ya. Di ATM ya, Bu Yulia harusnya. Di ATM ya harusnya ya. Nah betul, tetap apa sih namanya, cara menulisnya dengan metode STAR tadi kalau kata saya gitu. Situasinya kayak gimana dulu nih gitu kan, dan disesuaikan sih sebenarnya. Yang jelas Bapak Ibu pilih dulu nih aksi nyatanya sama yang Bapak Ibu kuasai gitu loh. Jangan karena punya orang ada udah kita comot, kita ganti, jangan gitu. Sedangkan kita tidak menguasai itu gitu ya. Jadi jangan hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat gitu ya, tapi kita sendiri tidak memahaminya gitu ya, tidak meningkat kompetensi kita setelah apa namanya upload aksi nyata tadi gitu ya. Jangan hanya menggugurkan kewajiban lah kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah baca panduannya ya, baca panduannya dengan teliti. Kalau perlu ditulis tuh satu persatu. Oh saya harus ini, saya harus itu gitu. Slide 1 berarti isinya ini nih, slide 2 isinya ini, karena panduannya jelas banget loh sebenarnya di aksi nyata itu gitu ya, kalau kita mau ngikutin gitu kan. Nah terus yang keempat, isilah deskripsi apa yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kalau memang Bapak Ibu nggak lakukan ya jangan ditulis gitu. Jangan mentang-mentang ada teman yang nulis gini, oh saya nggak kayak begini deh, saya yang begini nih. It's okay gitu. Yang penting kita tadi ikut dari apa namanya panduan aksi nyata. Gitu. Dan jangan lupa setelah paparan harus ada umpan baliknya. Gitu ya, kebanyakan tuh nggak pakai umpan balik gitu loh. Umpan balik beda ya dengan refleksi ya, Bu ini ya, bener nggak sih? Nah kalau umpan balik itu dari rekan sejawat kita ya. Jadi setelah kita membuat aksi nyata, kemudian kita apa namanya berbagi praktik baik di komunitas kita. Nah di sana kan teman-teman tuh jadi tahu tuh, misalnya gitu ya, kayak saya kemarin kan berbagi praktiknya terkait pembentukan komunitas belajar di sekolah. Di sekolah saya waktu itu belum ada komunitas belajar, jadi saya bentuk itu, kemudian saya tulis praktik baiknya gitu kan, kemudian saya sharing gitu kan, nah saya minta tanggapan gimana menurut Bapak Ibu terkait komunitas yang saya buat. Nah itu namanya disebutnya umpan balik. Nah jadi kan teman-teman nanti tulis tuh, termasuk Bu Tini nih kemarin juga, iya bagus, semangat dan segala macamnya gitu ya. Nah umpan balik tadi itu kita masukkan ke dalam file aksi nyata kita, jangan sampai enggak gitu. Jadi di halaman keempat misalnya kita tulis tuh umpan balik dari siapa saja. Nah dari si A umpan baliknya kalimatnya apa, dari si B apa, dari si C apa gitu ya. Jadi tergantung dari apa namanya panduan aksi nyata tadi, dia mintanya umpan baliknya dari siapa nih gitu, dari guru atau dari siswa atau dari orang tua siswa gitu ya. Nah itu harus disesuaikan gitu. Nah, baru setelahnya refleksi dari kitanya, setelah kita umpan balik refleksi kita, jangan lupa ditulis. Jadi menurut saya perlakuan pembentukan dari komunitas ini adalah sangat baik karena dapat meningkatkan kompetensi guru gitu ya, terus dan sebagainya. Itu refleksi kita harus ada gitu ya. Dan kalau bikin, nah harus unggah gitu loh Bu Tini. Jangan nggak unggah, udah bikin terus nggak unggah, nggak akan ada tuh sertifikat. Gitu ya. Untuk umpan balik itu sendiri ada berbagai macam ragam untuk dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya, tidak terkait misalnya harus di satu komunitas, tapi bisa juga dilakukan dengan membuat sebuah YouTube lalu di-share. Nah, nanti ada komen-komen dari YouTube itu. Nah, itu bisa screenshot dijadikan sebagai bahan umpan balik dari para rekan kerja. Atau bisa juga di dalam satu lingkungan sekolah, bisa dalam tulisan atau bisa membuat dari Google Form dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam cara ya Bu Yulia untuk dapat
umpan balik. Jadi kreatifnya si guru itu sendiri ya, Bu Yulia. Betul sekali. Ya, itu yang biasanya lupa gitu ya, guru-guru saya di sekolah tuh banyak lupanya itu. Dia unggah saja tuh ya hasil dia berbagi praktik baik, tapi dia tidak menyertakan dari itu tadi gitu loh, umpan balik dan refleksi gitu. Dokumentasinya ya, foto-fotonya harus ada ya. Betul. Dokumentasi gak hanya foto ya, tapi ada penjelasannya, keterangannya. Foto ini lagi ngapain gitu. Jadi jangan hanya foto. Itu namanya apa tuh? Gitu ya. Jadi foto itu harus ada penjelasannya. Ini foto sedang apa gitu ya. Keterangannya, betul. Oke, seperti itu ya. Kemudian pastikan ketika unggah dokumen gitu ya, ukurannya sesuai dan internetnya juga stabil. Kemudian lanjutkan terus ya, walaupun sudah melakukan aksi nyata, jangan berpuas diri gitu ya. Udah selesai saya untuk topik kurikulum merdeka, sudah paham, enggak gitu ya. Sebagai guru pembelajar ya harus tetap terus mengikuti webinar kayak sekarang nih gitu ya. Dan webinar di mana-mana tuh di PMM dari manapun gitu ya, banyak sekali. Saya kemarin tuh ketika baru pengangkatan gitu ya Bu Tini, memang kan karena keterbatasan ya, jadi saya cari tuh di PMM mana nih komunitas kepala sekolah gitu ya, saya ingin tahu banget gitu. Akhirnya saya dapat komunitas kepala sekolah kreator di sana gitu. Alhamdulillah setelah masuk banyak sekali pencerahan-pencerahan yang saya dapat gitu ya. Oke, ini contoh sertifikatnya, kalau udah jadi tinggal diunduh gitu ya. Kemudian contoh-contoh aksi nyata banyak sekali. Ini tergantung dari tadi topiknya ya. Kita topiknya lagi mau ngapain nih gitu. Jadi jangan asal gitu ya. Oke. Ada lagi tuh Bu Yulia. Apa tuh? Kalau misalnya kita sudah membuat sebuah aksi nyata yang diunggah di PMM, lalu memang tidak tervalidasi, nanti di situ kan akan ada dari sana yang memberikan apa sih kekurangannya ketika kita belum dapat sertifikat ya, ada apa saja di situ kurangnya, apa kurang dokumentasinya atau kurang umpan balik. Jadi akan ada arahan dari platform Merdeka itu, mereka mengajar itu sendiri tentang kekurangan-kekurangan yang memang belum kita lengkapi. Jadi jangan berputus asa ya, intinya ya, untuk mendapatkan. Betul banget. Luar biasa lah Bu Tini. Iya, harusnya Bu Tini nih narasumbernya. Oke, betul banget Bu Tini gitu ya. Jadi kalau aksi nyata kita ternyata tertolak gitu ya, tuh jangan langsung aduh males gitu kan. Jangan gitu. Karena walaupun tertolak di sana ada penjelasannya kenapa tertolak gitu. Apa yang harus dilengkapi gitu ya. Biasanya itu tadi yang saya ceritakan. Kalau guru-guru saya di sekolah tuh kebanyakan umpan baliknya gitu loh. Terus ada juga yang plagiasinya gitu, karena memang ada guru yang hanya pingin ya sudah, padahal dikasih contoh tapi pinginnya ya udahlah cuma ganti nama doang, nggak begitu juga gitu ya. Untuk foto, penjelasan foto itu tuh harus benar-benar orisinal gitu, karya pribadi gitu ya. Nah, tadi yang saya ceritakan di PMM itu sudah ada juga untuk narasumber berbagi praktik baik ya. Tapi sampai saat ini sih saya walaupun sudah lulus kurasi dan sebagainya belum tertulis nama saya di situ, mungkin ini ya antrian. Ya, antrian. Betul antriannya panjang. Ya, jadi nanti teman-teman bisa di sini nih, kalau kita udah lulus ya nama kita ada di dalam sini ya. Narasumber dari berbagai kota, dari berbagai level pendidikan, SD, SMP gitu ya, ada di situ semua. Gitu. Oke, mungkin itu aja ya Bu Tini ya. Apalagi ya. Baik. Mungkin selebihnya kita berdiskusi aja. Baik ya. Teknologi itu kan tidak akan pernah menggantikan guru-guru baik, betul ya, setuju ya? Tapi teknologi bisa membantu guru untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik, itu kata Pak Ridwan Sahil. Saya setuju banget sih gitu ya. Tadi apalagi Pak Haji Lutfi juga sudah mengingatkan kita ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Keren kayak begini.
Betul. Baik, masih ada Ibu Yulia? Untuk slide-nya sudah selesai? Oke. Sudah. Baik, terima kasih Ibu Yulia Wardani atas presentasi dan pemaparan tentang sukses PMM dikupas tuntas oleh Ibu Yulia Wardani. Tapi kita sebagai guru pembelajar yang belajar sepanjang hayat tentunya tidak akan merasa cukup dengan apa yang dipaparkan. Untuk itu lebih jelasnya kita akan melakukan diskusi ya atau sharing ya. Mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini memang sudah melakukan berbagai macam praktik baiknya atau sudah melakukan berbagai macam aksi nyatanya dan sudah mendapatkan sertifikat. Dan yang lebih penting adalah bukan sertifikatnya, tapi lebih kepada pengalaman belajar yang telah dialami atau materi-materi dan pengetahuan yang untuk dapat meningkatkan kompetensi daripada kompetensi Bapak Ibu guru semua ini. Jadi untuk kita ada satu termin dengan 3 pertanyaan mungkin ya Ibu Yulia, siap atau kita berbagi. Dibuka untuk termin yang pertama 3 penanya, boleh sekaligus atau satu-satu Ibu Yulia? Satu-satu kali ya. Saya itu sebenarnya kan bukan, saya punya memori pendek loh Bu ini. Baik, kita berbagi pengalaman saja mungkin ya dengan para guru hebat yang ada di room Zoom meeting ini. Baik, kepada para peserta webinar Lingkar Pendidikan Madani, disilakan untuk raise hand atau untuk menulis di di chat boleh. Di sini ada, boleh untuk Ibu Anis Solihah katanya mau memberikan contoh aksi nyata PMM atau mau lihat contohnya atau bagaimana Bu Anis? Silakan Bu Anis untuk bisa dibuka mic-nya. Atau Bu Anis mau lihat ya, Bu Yulia Wardani mungkin Bu Anis mau melihat contoh aksi nyata. Ada yang dari Ibu Yulia Wardani. Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan di kolom chat atau raise hand. Bisa bicara langsung di dalam Zoom ini. Silakan Bapak Ibu. Sebenarnya PMM ini sudah menjadi bagian hidup guru-guru sih, Bu Tini. Mungkin karena itu jadi nggak banyak tanya, udah banyak yang tahu. Khususnya guru Tangerang deh. Dari baik, Ibu PMM saya dulu ya. Ya, baik, Ibu Yulia Wardani akan share untuk contoh praktik baiknya ya dari Ibu Yulia Wardani. Setelah itu nanti ada pertanyaan di kolom chat Bu Yulia Wardani. Yang bertanya itu Ibu Warsih. Ibu Warsih menanyakan boleh nggak sih disampaikan di sini benang merahnya? Oh, benang merah. Coba dicari dulu tuh Bu Warsih benang merah di mana. Itu kesimpulan ya nanti kali ya. Oke, ya ini saya sudah buka PMM saya Bu Tini, mohon izin Bapak Ibu. Silakan. Sebenarnya karya saya belum terlalu banyak. Oke, ini ya, ini artikel. Ini artikel karyanya keren. Ini artikel saya yang saya tulis. Artinya Bu Polah apa tuh ya Bu? Polah buku. Penerapan Bu Polah sebagai tugas dan tanggung jawab manajerial kepala sekolah. Ini praktik baik. Bu Polah itu artinya budaya positif sekolah. Gitu. Jadi kalau nyari judul itu yang apa sih namanya yang penasaran gitu. Jadi apa sih gitu. Jadi pengen baca deh kan gitu ya. Ini langsung penasaran apa itu Bu Polah? Apa sih Bu Polah gitu ya. Saya oke. Cuman ini nggak bisa diperbesar ya. Segini doang sih bisanya nih. Gitu ya. Gak apa-apa, itu salah satu praktik baik Ibu. Ini budaya positif di sekolah ya. Adapun budaya positif di sekolahnya itu terkait dengan apa aja Bu? Budaya positif di sekolah. Ya, sebenarnya tadi saya bilang menurut kita kan kayaknya remeh, kecil gitu ya. Nah, menurut sebagian orang gitu. Tapi kalau menurut saya itu suatu hal yang wah gitu.
Jadi budaya positif saya yang saya tanamkan dari Januari kemarin gitu ya, itu adalah sapa siswa, biasa kan sebenarnya, gitu kan, biasa gitu ya. Tapi menurut di kami itu baru, budaya baru ini gitu loh. Dan itu menjadi budaya yang positif gitu. Jadi saling menyapa, saling senyum gitu ya. Nah itu budaya baru di sekolah kami gitu. Nah itu yang saya bagikan gitu. Oke, jadi itu berkesinambungan ya dilakukan di sekolah T5. Baik Ibu Yulia, untuk selanjutnya ada Ibu Zulfa dan Ibu Titin yang sudah raisen. Mau siapa dulu? Ibu Zulfa ya. Silakan Ibu Zulfa untuk sharing pengalaman atau apa kepada kami di sini. Silakan pada Ibu Zulfa. Ini sih harus sharing. Ini sini orang hebat loh ini pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Zulfa? Ya, alhamdulillah saya sehat. Ibu Julia yang saya hormati, Ibu Tini, juga Pak Ahmad Lutfi yang saya muliakan. Pertanyaan saya sebenarnya sih kembali ke mungkin ini yang dirasa banyak teman-teman ya. Bagaimana cara menumbuhkan minat untuk belajar dan menyelesaikan PMM itu sendiri, karena biasanya kita sudah memulai di awal terus tengah-tengah itu kayak jalanan macet gitu. Mungkin ada tips-tips khususnya dari Ibu Yulia dan Bu Tini atau yang lainnya, barangkali teman bisa share di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zulfa atas pertanyaannya. Katanya bagaimana sih tips atau trik agar mengusir rasa malas ya. Mengusir rasa malas ketika kita sudah memulai sesuatu di PMM itu, topik-topik sudah diselesaikan, tapi untuk memulai membuat sebuah aksi nyatanya tuh kayaknya ada rasa malas. Gimana sih untuk menyikapi hal itu menurut pengalaman dari Ibu Yulia Wardani sendiri? Silakan Ibu Yulia. Oke, terima kasih Bu Zulia pertanyaannya. Apa kabar? Ini sahabat saya juga. Jadi gini, kita berbagi aja ya. Di sekolah itu salah satunya yang saya sebut dengan bupolah, budaya positif sekolah ya. Jadi budaya positif itu tidak dibangun untuk siswa saja, tapi juga untuk gurunya gitu. Jadi saya selalu katakan kepada guru-guru saya, kita selalu mengajak anak supaya belajar, kamu jangan males. Coba sekarang kita ganti pada diri kita, ayo kamu belajar, kamu jangan males gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah itu yang pertama gitu yang selalu saya tanamkan gitu ya kepada guru-guru saya. Kayaknya di sini ada juga sih guru-guru saya. Kemudian yang kedua gitu ya, itu tadi praktik baik yang saya bagikan, bahwa saya membentuk komunitas guru belajar di sekolah saya gitu, dan itu dilakukan rutin di setiap hari Sabtu. Nah di komunitas itu apa yang dibahas? Ini tadi PMM gitu, nggak habis-habis loh Bu Tini gitu kan banyak sekali topiknya ya. Jadi dan kita tuh jangan terlalu memforsir gitu. Pokoknya Sabtu besok kita harus selesai ini satu topik, enggak gitu loh. Jadi kita benar-benar belajar, kita pahami dulu videonya ya, ditulis dulu apa nih isinya gitu, dipahami, kemudian dibuatlah refleksinya gitu ya, dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi harus komitmen sih pada dasarnya, dan komitmen di gurunya, komitmen di kepala satuannya gitu. Jadi istiqomah lah ya kalau dalam menurut agama ya. Kolaborasi. Jadi kita sepakat nih, yuk kita buat perjanjian yuk di setiap hari apa nih kita mau belajar barengnya gitu. Dan itu harus istiqomah gitu. Supaya istiqomah gimana ya? Masing-masing ini harus sadar gitu. Masing-masing komunitas ini harus sadar bahwa kita ini jangan jadi guru yang bisanya nyuruh aja gitu. Ayo belajar, ayo jangan males, tapi kita sendiri males gitu, ya kan? Malu gitu. Nah gitu aja sih kalau tips dari saya ya. Jadi banyak cerewetnya sih Bu Tini sebenarnya itu loh Bu Zulia. Iya, terima kasih Ibu Yulia. Ibu Zulfa, mohon maaf Ibu Zulfa dari mana? Dari daerah SD-nya atau ya Bu? Di unmute Bu Zulia. Ya. Oh iya, tolong dibuka untuk Bu Julia. Dari SDM Pangbagia 3 Batu Ceper. Oh, Ibu dari Batu Ceper. Terima kasih Ibu. Salam buat para guru yang lainnya. Terima kasih atas pertanyaan. Bagaimana, sudah puas atau masih ada yang ingin? Ya, berarti kesimpulannya harus istiqomah ya Bu Yulia. Istiqomah. Jadi
tahu kartu alawahnya nggak hanya sekedar di awal, jadi sampai tuntas gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa menyelesaikan PMM sampai tuntas. Ya, tengah Iya, semangat terima sampai kasih. Sama-sama. ya, jadi semangatnya tidak padam ya. Baik, untuk selanjutnya setelah Ibu Julia dari Batu Ceper, ada kakak kita nih, Ibu Titin Supriyatin yang memang sudah raise hand. Silakan Ibu Titin disebutkan nama lengkapnya dan asal sekolahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pantun dulu ya. Mas. Boleh Ibu, silakan. Ratu Pantun dari Kota Tangerang, Ibu Titin Supriyatin. Silakan Ibu. Pantun. Ke unmute itu Bu. Ketutup Bu Herli tolong. Untuk Bu Titin tolong. Oke, siap. Semua tulisan harus dirangkum Cakep. sebelum dijadikan sebuah intisari. Cakep. Saya haturkan kata Assalamualaikum Cakep. kepada narasumber kita Ibu Julia Wardani. Hai. Oke, saya perkenalkan diri dahulu. Punten ya. Nama saya Supriyatin, saya guru SDN Sudimara Timur. Sebenarnya saya dikatakan guru senior, tapi ketika berhadapan dengan guru junior, kok saya jadi deg-degan ya? Baik. Iya, saya jadi iri nih, iri dalam hal keilmuannya. Super sekali nih, yang senior udah cepat melesat menjadi elang ya untuk Bu Julia Wardani ya. Salam takjim dari saya. Oke. Terkait pertanyaan dari PPP, di sini kan judulnya menarik banget nih ya. Sukses lulus PMM. Kata saya, wah ini kunci nih, saya bilang gitu. Pasti beban-beban, kendala-kendala saya dalam PMM yang nggak lulus-lulus, saya pengen lulus nih. Seperti apa sih triknya? Tadi kan udah banyak juga yang saya dengar dari pertanyaan Ibu Julia tuh ya. Jawaban dari Ibu Julia kan kita harus istiqomah. Itu dia Bu. Ketika kita disuruh capsek kita atau pemimpin kita untuk membuka plafon Merdeka Mengajar, itu kalau saya sudah buka dengan melihat modul-modul, lalu menjawab modul-modul, terus membuka YouTube-nya, kita kan bertambah pencerahan. Itu kan kita sama dengan Ibu Julia tadi, saya buka malam menjelang tidur, sampai kadang sampai jam 12 malam, tuh kalau lagi asik tuh Bu, enak bener ya Bu ya. Tapi ketika besok kita udah kembali lagi ke zona nyaman, udah kita nggak buka-buka lagi tuh Bu. Terus ketika kita ditegur, baru kita buka lagi. Begitu pula selalu seperti itu. Akhirnya kan saya nggak lulus-lulus ya Bu ya. Jadi triknya itu tadi kan saya udah dengar dari Bu Julia, kita harus ibaratnya continue, istiqomah gitu ya Bu. Nah pertanyaan saya, adakah batasan-batasan untuk tidak untuk lulus gitu, ibarat kata nanti kamu nih misalnya sudah beberapa bulan nggak melanjutkan, pasti tertutup kemungkinan untuk melanjutkan. Apakah itu bisa terjadi Ibu Julia Wardani? Itu pertanyaan saya. Itu saja sih. Salam sukses ya untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titin Supriyatin, kakak senior saya yang hebat luar biasa sebagai Ratu Pantun di Kota Tangerang. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Pertanyaannya yang tadi kita dengar bersama. Bagaimana sih, apakah ketika kita sudah melakukan hal itu ada deadline-nya, setelah itu kita tidak akan bisa membuka lagi. Silakan Ibu Julia Wardani. Ya, baik, terima kasih Ibu Titin, terima kasih Bu Tini. Langsung saja tidak ada gitu ya Bu ya. Jadi terus mencoba memperbaiki. Kalau misalnya memang aksi nyatanya perlu diperbaiki, mencoba memperbaikinya. Itu tadi saya bilang yang diperintahkannya terkait apa nih gitu ya. Kan kalau aksi nyata itu ada ininya ya, ada apa sih namanya itu langkah-langkahnya gitu ya, langkah-langkah untuk membuatnya. Itu kita ikutin aja.
tinggal diikutin aja kok gitu. Slide pertama berarti yang dia suruh yang pertama kali, langkah keduanya berarti slide kedua, seperti itu ya. Terus untuk istiqomah tadi itu tadi saya kalau ngelihat status orang tuh bukannya iri gimana juga ya, tapi sering melihatnya yang memotivasi saya gitu loh. Aduh, dia udah begini, saya mau begini nih gitu. Oh, dia udah begitu, saya juga mau gitu. Tapi bukan berarti saya sangat apa sih namanya antusias untuk ini ya, tapi enggak, karena saya merasa saya ini belum punya apa-apa sih Bu gitu loh. Saya orang kecil gitu ya, saya nggak mungkin besar kalau saya tidak membesarkan diri saya gitu. Siapa sih saya gitu kan, nggak ada yang kenal sebenarnya sama saya gitu kan. Tapi saya pingin bermanfaat gitu. Nah, untuk bermanfaat tadi itu saya harus belajar gitu. Kalau saya prinsipnya gitu, berarti saya harus belajar dan saya harus mengembangkan diri. Jadi motivasi diri sendiri dulu lah gitu. Kemudian carilah teman belajar, itu sebenarnya cari teman belajar kita. Teman belajar maksudnya yang mau bareng kita nih, yang sama nih visinya sama kita gitu ya. Nah, kita sama dia sama-sama berjalan beriringan gitu ya. Walaupun memang kita punya komunitas di sekolah, tapi kita harus punya teman gandengan. Aku mau kok jadi teman Bu Titin gitu ya. Kalau memang ayo gitu. Bu Tini nih teman gandengan saya juga itu terkait menulis. Dia sering ajak saya, ayo deh nulis gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada teman iringan berjalan, itu insya Allah kita juga jadi punya motivasi terus gitu. Oh, saya udah dapat ini loh. Wah, aduh, saya juga harus ya sih gitu ya kan. Gitu. Jadi istiqomah, continue, terus cari teman belajar. Nah. Betul sekali apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Yulia Wardani. Ketika kita bersama-sama dengan teman yang menginspirasi kita untuk lebih maju, untuk dapat meningkatkan kompetensi kita, maka kita akan berusaha untuk berjalan beriringan. Tapi ketika kita berteman dengan yang maaf dalam tanda kutip malas gitu, kita pun akan terbawa oleh teman kita karena lingkungan kita akan mempengaruhi bagaimana kita selanjutnya gitu. Jadi sebaik-baiknya kita aja untuk melihat bagaimana agar dapat meningkatkan kompetensi kita dalam berteman. Seperti itu ya, Bu. Ya, satu lagi Bu Titin, Bu Titin, saya yakin Bu Titin tuh bisa kok goal gitu ya untuk narasumber berbagi praktik baik gitu. Teman-teman di sini juga sama gitu ya. Yuk selesaikan nih, ini sekarang lagi bulan Juli nih ya, selesaikanlah aksi nyatanya gitu ya. 2 topik aja ya. Karena itu syarat dari kita bisa mendaftar narasumber berbagi praktik baik. Gitu. Akan semakin banyak nanti guru-guru Kota Tangerang kan memang sudah terkenal hebat. Serius, saya sering kemana-mana gitu ya tuh kalau misalnya Bu Lia dari mana? Dari Kota Tangerang. Waduh, Kota Tangerang gitu. Udah langsung menciut gitu mereka. Kata saya, kenapa Kota Tangerang gitu kan? Ya mungkin karena booming yang tadi itu ya, karena memang kita luar biasa ya punya Bu Kabid seperti Bu Dr. Helmi gitu ya, yang selalu punya inovasi gitu ya, mungkin sudah sudah menggaung ke kota-kota lain gitu ya. Jadi ketika mendirikan Kota Tangerang tuh mereka udah yang gimana gitu ya dengan Kota Tangerang. Nah, jadi kalau banyak guru-guru di Kota Tangerang yang menyelesaikan PMM, minimal 2 saja yang mendapat sertifikat ya, nanti itu bisa menuliskan yang menurut kita menurut orang remeh, menurut kita itu luar biasa, kita tulis praktik baiknya gitu ya. Nah, kita kirimkan nanti ke dalam narasumber berbagi praktik baik, lolos kurasi, jadilah narasumber berbagi praktik baik Kemendikbudristek gitu ya. Yuk kita semangat. Baik, terima kasih Ibu Yuli Wardani, Ibu Titip juga. Baik, di sini ada yang raise hand ya. Tapi sebelum kita ke yang raise hand, ada pertanyaan langsung nih, saya dibisikin nih dari teman saya sebelah, Ibu Siti Nurlela dari SD Negeri Kedaung Wetan 7 yang bertanya tentang, Bu, ketika saya sudah menyelesaikan sebuah topik katanya, terus saya belum membuat aksi nyatanya. Terus itu tuh ada deadline-nya nggak sih kalau saya sudah berbulan-bulan tidak membuat aksi nyatanya, tapi saya sudah menyelesaikan seluruh topik, misalnya topik tentang Merdeka Belajar gitu, dia sudah selesai menyelesaikan itu, tapi dia belum membuat aksi nyatanya, apakah nanti itu akan ditutup atau tidak? Itu pertanyaan dari Ibu Siti Nurlela. Setelah pertanyaan dari Ibu Siti Nurlela dijawab oleh Ibu Yulia Wardani secara tuntas, maka nanti akan beralih kepada Ibu Uningsi yang sudah dari tadi pegel kayaknya
kayaknya tangannya apa belum diturunkan. Nanti pakar dari Kota Tangerang ini akan bertanya. Tunggu sebentar Ibu Ningsi, kita akan jawab dulu pertanyaan dari Ibu Siti Nurhaliza. Silakan Ibu Yulia Wardani. Ya, terima kasih Bu Tini. Aduh, Bu Ningsi ini loh guru saya loh, ini suku saya kok nanya. Aduh, malu nih. Jadi tadi sebenarnya Bu Siti itu tadi sama ya pertanyaannya dengan Bu Titin ya. Ada expired nggak ada expired. Ya, nggak expired. Iya, tapi jangan dilama-lamain juga gitu ya. Jangan dilama-lamain. Berbulan-bulan Bu, dia sejak dari Desember, jadi udah 7 bulan dia. Nggak masalah. Nggak masalah. Sudah mau setahun. Sekarang apa namanya boleh dibuka untuk aksi nyatanya, langkah-langkahnya apa saja yang harus dibuat gitu ya, itu dibuat gitu, dibuat. Semangat. Tadi saya bilang strip pertama itu berarti halaman pertama, strip kedua itu halaman kedua, itu yang dokumentasi yang harus kita masukkan gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk umpan balik dan refleksinya gitu. Kalau nggak ada umpan balik itu biasanya nggak bisa juga gitu, nggak lolos juga gitu kan. Oke, terima kasih Ibu Yulia Wardani atas jawabannya. Sudah puas katanya kata Ibu Siti Nurhaliza. Terima kasih. Pokoknya ditunggu ya. Pokoknya ini Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan nih. Yuk selesaikan 2 topik dapat 12 udah disampaikan. Iya, biar kita masuk nanti gelombang keempat termasuk Bu Tini. Amin ya Allah. Baik, sekarang dipersilakan untuk Ibu Ningsi biar dapat menurunkan raise hand-nya. Silakan Ibu Ningsi berbagi pengalaman kepada kami para junior. Cocoknya berbagi pengalaman sih, kalau nanya tuh salah deh kayaknya. Bu Herli, tolong masih di ini Bu, tolong sebentar. Sebentar ya Bu. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tini sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bukan bertanya sih, saya bukan bertanya, lebih ke apa ya? Mendukung apa yang disampaikan Bu Yulia tadi, konsisten. Tapi yang perlu diingat kembali mungkin satu hal yang teman-teman lupa selain untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, yang paling penting itu sebetulnya sekarang untuk meningkatkan rapot sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu sering membuka PMM bahkan sampai aksi nyata, sampai lulus topik, itu dengan sendirinya rapot pendidikan sekolah kita akan meningkat. Itu yang paling, yang mungkin ya nanti nama baik sekolah akan ini. Kemudian Bapak Ibu untuk Kota Tangerang ini luar biasa ya, untuk SD ya, khususnya untuk SD itu hampir sudah membiru semua. Hanya ada 1-2 sekolah yang misalnya dari 30 orang baru 10 orang yang cuman lihat doang video. Itu udah. Nah, yang seperti itu mungkin nanti teman-teman Bu Yulia tadi sudah menyampaikan terkait dengan caranya. Jadi caranya memotivasi diri sendiri, dan yang paling penting ya itu tadi, meningkatkan rapot sekolah. Anaknya literasinya 100, numerasinya 100. Nah, giliran kompetensi pembelajarannya kuning, kan malu. Anaknya bagus berarti itu bibitnya udah bagus, yang memeliharanya yang harus ditingkatkan. Itu aja sih, lebih ke selain meningkatkan kompetensi diri, juga mengangkat nama baik sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Itu aja sih Bu Lia, mungkin ya. Supaya teman-teman semangat untuk mengangkat nama baik sekolah. Sekarang sudah tidak ada lagi sekolah favorit. Nah, sekolah favorit adalah sekolah yang gurunya banyak yang lolos PMM. Udah begitu aja. Terima kasih. Ya, lanjutkan ya, silakan Silam. Baik, terima kasih Bu Ningsi. Ternyata berbagi pengalaman dan berbagi informasi selanjutnya yang katanya akan meningkatkan juga untuk rapot pendidikan. Masih ada satu lagi. Ini, betul juga Bu Tini, aku setuju banget dengan Bunda Ningsi ya. Jadi ketika saya masuk di Januari di sekolah saya gitu ya, itu memang rapot pendidikannya rendah gitu. Entah kenapa, memang kan kita rutin nih setiap Sabtu PMM kita kejar gitu ya. Nah, itu rapot pendidikan tiba-tiba naik gitu loh, kemarin itu meningkat gitu kan. Ya mungkin salah satunya di sana kayak gitu. Setuju sih dengan Bunda. Ya, terima kasih Bun diingatkan kembali untuk
terus Ya, untuk mengakses. yang pensiun masih ada beberapa ya, tapi karena keterbatasan waktu, langsung saja ditarik benang merahnya mungkin. Jadi masih ada beberapa yang raise hand, ada Ibu Warsi yang raise hand, tapi waktu tinggal 2 menit lagi. Bisa 1 menit Ibu Warsi untuk berbagi pengalaman atau bagaimana Ibu Warsi? Atau langsung ditarik benang merahnya saja Ibu Oke, Yulia. baik. Ya, terima kasih Bu Tini. Jadi benang merahnya sih kalau kata saya ya, kita sebagai pendidik gitu ya, kita sudah mengikhlaskan diri kita sebagai pendidik gitu ya. Nah, itu harus kita pahami, harus kita dalami gitu ya. Sebagai pendidik artinya kita sebagai role model. Tuturi Handayani gitu ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa kalau kita menyuruh anak, jangan kita hanya menyuruh saja, tapi kita juga harus melakukannya seperti itu. Dan jadikanlah dan sekarang sudah banyak sekali ya luar biasa gitu informasi pendidikan, terutama di PMM. Nah, jadikanlah PMM ini teman penggerak dari Bapak Ibu semua gitu ya, untuk terus mengajar, belajar dan bekerja. Gitu. Untuk dapat mewujudkan pendidikan merdeka belajar yang berpihak pada peserta didik. Mungkin itu Bu Tini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yulia Wardani. Jadi lingkar pendidikan Madani adalah bisa dijadikan sebagai penunjang peradaban pendidikan di Kota Tangerang, bisa juga ke Indonesia misalnya. Dan ada juga penunjangnya itu di PMM untuk dapat guru-guru bergerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Bagaimana seorang kepala satuan ataupun guru-guru hebat di Kota Tangerang dan sekitarnya, mungkin yang di luar Kota Tangerang juga, bisa melakukan menuntaskan sukses PMM. Setelah acara ini akan ada ribuan para guru yang sukses dalam pelatihan-pelatihan di PMM. Terima kasih atas kebersamaannya dari para peserta Lingkar Pendidikan Madani series untuk lolos PMM atau sukses PMM pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga takjing saya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Lutfi yang membersamai kita sampai akhir, juga kepada Ketua Lingkar Pendidikan Madani yaitu Ibu Helmiati MPD serta Ibu Unisi, para pengurus dan para pengawas dari Lingkar Pendidikan Madani serta pengurus dari keseluruhan Lingkar Pendidikan Madani. Kami ucapkan terima kasih, dan yang tercinta dan tersayang kepada seluruh peserta webinar series Lingkar Pendidikan Madani Sukses PMM bersama narasumber hebat kita yaitu Ibu Yulia Wardani. Kita sudah kupas tuntas, beri aplaus, tepuk tangan yang paling banyak untuk Ibu Yulia Wardani. Akhir kata, tidak ada daging yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan milik saya, pada khususnya sebagai manusia. Semoga kebersamaan pada hari ini dapat memberikan kebermanfaatan yang sangat bermakna. Akhir kata, kami Lingkar Pendidikan Madani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Bu Tini, terima kasih Bapak Ibu. Serta silahkan. Setelah ini kita sudah kupas tuntas tentang PMM. Setelah ini, yuk kita bergerak, tergerak dan menggerakkan keseluruhan para guru hebat di Kota Tangerang dan sekitarnya. Salam Lingkar Pendidikan Madani. Keren.